Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulisa Nato di channel YouTube aku Saskia Rafatulisa dan episode My dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan definisi acara tahunan terbaik di musim panas ya. Jadi gini, musim panas adalah musim yang identik dengan adanya jalan-jalan ke pantai. Jadi biasanya musim panas itu diawali dengan adanya ujian akhir semester baik yang di sekolah ya ataupun ujian. Jadi kalau kalian jadi ujian akhir semester itu tuh bertujuan untuk menentukan hasil kerja keras kalian yang masih sekolah atau betul belajar, dan kalian bisa mengisi dengan membagian rapot karena biasanya akan refresh dulu untuk liburan sekolah ya. Jadi tujuan liburan sekolah ini betul menghilangkan diri setelah sekian beberapa bulan tuh kita belajar bekerja. Harus membagi waktu bersama keluarga atau teman-teman kita jalan kemana saja. Jadi persiapkan liburan musim panas itu biasa dimulai setiap pertengahan tahun sampai pertengahan bulan Juni, sampai dari pertengahan Juli itu boleh masuk sekolah kembali. Sebenarnya ada berapa terus fenomena lainnya di tahun 2000 berapa tahun belakangan ini ada musim panas tuh yang bulan puasa lebaran di musim panas itu jadi pada tahun 2012 sampai pertengahan kira-kira tahun 2017. Jadi disinilah setiap 5 tahun tuh musim bulan panas itu berubah-ubah ya, termasuk di musim panas. Seperti kita tahu bahwa di tahun 2018 sampai sekarang ini, sekarang kan tahun 2023, musim panas perayaan Idul Adha juga ada musim yang tidak punya musim liburan haji. Musim haji dan musim lebaran haji merupakan event musim yang sangat berdekatan sekali di musim panas. Karena kita beruntung banget di Saudi Arabia kan juga sekarang lagi musim panas. Jadi kita kadang suka merasa haus, merasa uring-uring kan karena keringat. Tapi bagaimanapun juga, tapi keringat itu juga bisa membangkitkan semangat kita tetap menyambut musim panas yang baik. Itu definisinya ya. Jadi sebenarnya ada yang lebih menarik lagi. Di setiap pajak event musim panas ya, ada beberapa acara tahunan terbaik yang akan diadakan tahun ini, mulai dari awarding, konser musik, dan juga kontes kecantikan dan ketampanan dunia. Dan jangan lupa hari kemerdekaan juga selalu menjadi penutup bulan musim panas. Jadi gini, sekarang kita dimulai dari bulan Juni. Hari ini tuh di bulan Juni ini ada 2 penghargaan dari MNC seperti misalnya Obsesi Awards dan Ambient Awards. Apa bedanya? Kalau Obsesi Awards akan diselenggarakan pada hari ini guys, tepat dari Jumat. Jadi ini merupakan acara awarding yang mungkin setara sih dengan Infotainment Awards, tapi mungkin kebanyakan nominasinya itu bisa sama dan bersama dan barengan. Kalau misalkan sebenarnya tahun 2021 lalu kan Obsesi Awards itu kan digelar beda seminggu ya sama Infotainment Awards. Kedua-duanya pernah sama-samanya bintang tamu yang sama dan host yang sama, karena itu mengenai komposisinya ya. Jadi nanti kapan saya akan bahas sebagai komposisi SCTV di materi minggu berikutnya. Tapi kalau Ambient Awards itu diselenggarakan pada tanggal 29 Juni, tepatnya di hari Kamis. Jadi perbedaan acara awarding di awal bulan Juni itu menjadi satu yang paling penting sebelum ke yang lainnya ya. Itu pada musim danau yang ditentukan sebagai warisan terakhir dari almarhum Didi Kempot. Kalian bisa cek secara Didi Kempot di website Google Doodles tentang itu. So, jadi definisinya seperti itu. Sekarang kita menuju ke bulan Juli. Mungkin di bulan Juli ini akan ada banyak sekali acara penghargaan baik dan kontes kecantikan dunia. Seperti misalnya dari Indonesia sendiri itu ada kontesnya, ada Element of the Year ya. 2023 ini merupakan kontes ketampanan wanita yang 3 pria ditayangkan sejak tahun 2004, bisa melahirkan influencer seorang pria. Ya misalnya kan kalau kontes kecantikan wanita itu kan ada Miss Indonesia, Putri Indonesia, itu cuma 2 yang masih diselenggarakan sampai sekarang. Tapi kalau Element of the Year itu influencer para pria yang menjadi promosi, jadi endorsement Element, salah satu produk minum merek susu terbaik untuk pria. Kemudian di kontes kecantikan dunia itu tuh pasti ada lebih menariknya lagi guys. Kita patut berbangga bahwa Indonesia itu juga memiliki, dan seluruh dunia pasti memiliki pasangan partner kerja yang sama-sama mengikuti Miss dan Mister Supranasional yang akan diselenggarakan untuk yang ke-6 kalinya di Polandia. Tapi kenapa di 2 tahun sebelumnya nggak ikut? Karena itu pandemi. Jadi kita patut bangga sekali karena ada banyak sebagai partner kerja ya, bukan pasangan kekasih ataupun pasangan, karena persyaratannya memang tidak boleh menikah dan memiliki anak ya, apalagi anak akan juga tidak baik ya. Tapi bersyukur banget, kita patut berbangga bahwa kedua kontes tersebut sangat beratet diselenggarakan secara bersamaan, tapi bisa membayangkan mereka itu seperti pasangan kekasih, tapi padahal bukan. Di dunia itu kan cuma partner kerja. Kemudian di bulan Juli di negara Malaysia sendiri ada 2 acara penghargaan.
Semuanya itu berasal dari dunia pertelevisian seperti Anugerah Era ataupun dan IPBH 35. Untuk AME 23 sendiri masih belum jelas ya, masih belum terus walaupun disegerakan harusnya bulan depan. Cuman pengumuman nominasinya masih belum. Sedangkan di IPBH itu sudah sejak 12 Mei. Tadi kalau kalian yang sekali lagi ketinggalan ngevote di masa belum voting, silakan voting cepat-cepatnya sampai tanggal 11 Juni hari Minggu karena kita akan mengumumkan siapa yang masuk top 5 idola kalian masing-masing. Sementara malam puncaknya itu dipenggarakan pada hari Jumat 21 Juli 2023 jam 9 malam yang disiarkan di TV3 dan berlokasi di PICC atau Putra Saya International Convention Center. Sebenarnya ada kaidah mendefinisinya supaya dunia pertelevisian Malaysia itu terus berkembang guys, naik kelas sama seperti Indonesia. Itu tujuannya seperti itu. Sebelum mempersiapkan diri mental kalian yang dari Indonesia nonton asal penghargaan Indonesia, tapi jangan masih jauh ya. Nah, definisi yang terakhir adalah konser Hari Pertelevisian Nasional. Kita tahu dari sejak kemarin stasiun Indonesia SCTV sebagai stasiun kedua tertua Indonesia sudah lebih dahulu memunculkan DOGS SCTV 33-nya sejak tengah kemarin ya. Ini hanya melakukan sampai akhir Agustus. Jadi ini lebih duluan SCTV ketimbang SCTV kalau kalian bisa mengharapkan mau dong DOGS muncul di pertengahan Juli. Jadi itu sangat penting sekali kita menyambut Hari Pertelevisian Indonesia tanggal 24 Agustus. Sehingga gini, definisi lengkapnya adalah gini. RCTI dan SCTV sebagai dua stasiun televisi Indonesia satu-satunya yang bersifat memiliki komposisi yang sama seperti sinetron, film layar lebar, FTV, berita, dan reality show dan sebagainya. Tapi RCTI masih dianggap kualitas reality show lebih tinggi ketimbang SCTV karena pada saat itu guys, mungkin pasca lebaran tahun ini itu kan jadwal SCTV itu kan sering dominan sama FTV, saat harus mengangkat bersaing dengan serial animasi di MNC TV dan GTV. Jadi minimal tuh biasanya memakan waktu sekitar kurang lebih sama masing-masing 4 jam. Jadi sebenarnya terkecuali dengan sinetron. Mungkin jumlah komposisi sinetron NCTS itu kan ada 9. Jadi bisa sering jadi sasaran target bintang tamu yang akan menjadi bagian dari drama musikal Malam Puncak HUT Hari Pertelevisian Nasional tepat pada hari Kamis 24 Agustus. Tapi bahasa yang ini buat dari kalian. Ada yang minta bisa tayangan barengan, bisa. Ada yang bisa beda sekali lagi, bisa. Takkan tergantung dengan pihak SCTV-nya karena biasanya itu press conference-nya itu kira-kira diperkirakan akan diumumkan pada awal Agustus ataupun akhir pertengahan Juli. Jadi siapkan diri itu sangat penting sekali supaya membuktikan bahwa SCTV itu sebagai satu kompetitor tuh gak pantas, tidak boleh untuk saling saling berebutan popularitas itu karena masalah share rating. Dan sementara itu di hari yang sangat beruntung pula, negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sama-sama merayakan hari kemerdekaan di semua broadcast ya, termasuk di Singapura dan CNA. Tapi gak kalau bahas Singapura ya. Kalau di Malaysia dan Indonesia pasti ada dinyanyikannya setiap pagi seperti film lebar spesial hari kemerdekaan. Dan kita kebetulan di tahun 2003 ini sangat beruntung. Kenapa? Hari Pertelevisian Nasional itu tanggalnya bertepatan dengan perilisan film layar lebar Malaysia itu Mabat Misi Berbalikan Time 24 Agustus. Kenapa bisa sama? Karena ini bisa menjadi sangat related. Karena sebenarnya itu sejarah di Indonesia Malaysia sangat berperan penting sekali menaikkan program spesial tersebut yang sama-sama bertemakan kemerdekaan. Jadi kalian bisa mendalami menonton film favorit kalian spesial kemerdekaan supaya kalian tuh bisa memahami pahlawan Indonesia dan Malaysia ataupun perjuangan perangnya dari pemerintah sampai sekarang. Itu sangat penting sekali. Aku tuh dulu banget seperti tahun lalu kan ini film lebarku kan banyak, jadi bisa pilih salah satu film lebar apa yang aku tonton. Jadi aku masih bersyukur bisa nonton film lebar tersebut supaya bisa mendalami pentingnya kemerdekaan dari beberapa film tersebut. Nah, jadi makna besarnya adalah jadi musim panas ini juga merupakan musim yang sangat penting sekali. Selain musim gugur, kan biasanya musim gugur banyak awarding. Tapi kalau musim panas itu banyak acara tahunan supaya kita bisa menjadikan sebuah ini menjadi tradisi Indonesia dan Malaysia beda bentuk secara langsung maupun dalam bentuk tayangan media ya. Oke, dan semoga kita bisa menikmati musim panas dengan sebaik mungkin, terutama bagi kalian masih sekolah atau kuliah. Siapkan diri kalian untuk persiapkan belajar menghadapi ujian. Dan aku yakin aku mohon doanya supaya kalian bisa cepat dapat nilai rapor yang bagus. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat.
Dan jangan lupa besok follow sosial media aku, komen deskripsi aku di sini untuk lebih tahu apa definisi lain dari kalian mengenai acara tahunan terbaik di musim panas yang aku sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.